1992. Nah, di sini saya sebagai penanggalan pertama, yakni akan menyampaikan surat yang pertama, yaitu pengertian dari surat dan formulir. Nah, surat sendiri merupakan suatu catatan tertulis yang mana digunakan sebagai media penyampaian pesan yang sangat vital bagi suatu organisasi, baik publik ataupun privat. Nah, surat ini mengapa sih kok dianggap vital? Karena pada surat itu diciptakan sebagai bukti dari sebuah kegiatan untuk pertanggungjawaban suatu organisasi, dan kemudian ditinjau dari aspek lainnya nanti bisa dijadikan sebagai alat bukti di dalam proses pengarsipan seperti itu. Nah, surat ini pengertian surat secara terperinci ini bisa dikatakan sebagai berikut. Ada beberapa pengertian surat. Nah, yang pertama, surat ini merupakan bentuk pernyataan kehendak seseorang kepada orang lain, yakni dengan melalui tulisan. Kemudian pengertian surat yang kedua, surat ini bisa diartikan sebagai suatu media pencurahan perasaan, pencurahan kehendak, pencurahan pikiran, dan pencurahan tujuan seseorang untuk dapat diterima orang lain, untuk dapat diketahui, bisa dipahami orang lain, seperti itu. Kemudian pengertian surat yang ketiga, ini merupakan sarana komunikasi untuk menyampaikan suatu informasi yang tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain, seperti itu. Kemudian pengertian surat juga bisa diartikan sebagai suatu bentuk gambaran suatu peristiwa atau suatu keadaan yang mana dituangkan dalam bentuk tulisan, seperti itu. Itu pengertian merinci secara terperinci daripada surat, seperti itu. Yang selanjutnya yakni pengertian formulir, yang mana formulir ini bisa diartikan yakni sebuah sarana yang digunakan untuk mendapatkan data dari berbagai aktivitas kantor, dan biasanya formulir ini dibuat secara terstandar atau terstruktur. Nah, formulir ini penting dalam suatu kegiatan operasional organisasi, di mana dengan adanya formulir ini dapat digunakan sebagai suatu media untuk mengumpulkan dan juga menghimpun data yang mana nantinya untuk diolah, dikelola, dan dapat menghasilkan sebuah informasi itu. Kemudian dari sini dapat disimpulkan bahwasanya formulir ini merupakan suatu sarana pencatatan data dan informasi dari berbagai kegiatan di suatu organisasi, kegiatan berorganisasi yang mana nantinya didesain sesuai dengan kebutuhan informasi, kebutuhan data, baik berupa secara tekstual maupun elektronik yang standar, yang nantinya sehingga menghasilkan sebuah data, sebuah informasi yang bisa dikelola di dalam suatu organisasi tersebut. Itu. Yang kedua yaitu pengelolaan formulir. Nah, formulir ini juga dikatakan sebagai bagian terpenting dalam urusan suatu kegiatan dalam berorganisasi. Nah, formulir ini juga bisa dikatakan dapat memperlancar berjalannya kegiatan berlancarnya administrasi dalam sebuah kegiatan. Nah, kemudian formulir ini perlu dikelola dengan baik agar apa? Agar nanti data yang diperoleh, informasi yang diperoleh dapat diolah sehingga nanti menghasilkan data atau informasi yang signifikan, yang bermanfaat bagi kegiatan dalam suatu organisasi tersebut. Nah, kemudian manfaat dari adanya formulir, manfaat dari diadakannya formulir ini untuk apa sih? Nah, itu ada beberapa. Nah, manfaat dari formulir itu diantaranya, yang pertama adanya nanti keseragaman dalam melaksanakan pekerjaan antara satu dan yang lain. Kemudian yang kedua mempermudah klasifikasi data antara satu dalam suatu kegiatan tersebut. Kemudian di manfaat selanjutnya yaitu sebagai alat, formulir ini sebagai alat untuk memberikan instruksi dari pimpinan kepada bawahan. Kemudian manfaatnya lagi yaitu formulir ini bisa dijadikan sebagai sarana pengendalian, sarana mengontrol di dalam pelaksanaannya kegiatan, seperti itu. Nah, kemudian jenis-jenis dari formulir, pembagian dari formulir itu ada apa aja sih? Formulir apa aja sih? Nah,
itu bisa dibedakan menjadi formulir berdasarkan fungsinya. Itu ada formulir pendaftaran mahasiswa baru, siswa baru, formulir penjualan, formulir pengajuan KTP, terus formulir sebab pendaftaran dengan kerja seperti itu berdasarkan fungsinya, dan mungkin masih banyak lagi. Kemudian yang kedua ada formulir berdasarkan asalnya. Ini terbagi menjadi dua, yaitu ada formulir intern dan juga formulir ekstern. Nah, formulir intern ini merupakan formulir yang digunakan di dalam lingkungan sekolah, lingkungan suatu organisasi. Misalnya form pengajuan cuti kerja, cuti sekolah, cuti kuliah, kayak gitu. Nah, sedangkan formulir ekstern ini misalnya formulir yang digunakan untuk berhubungan dengan pihak-pihak luar, pihak-pihak eksternal organisasi. Misalnya saja formulir faktur-faktur kayak gitu. Ya, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Sundari dari kelas MPIB NIM 2061961 akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Lina Murseha, yaitu tentang pengelolaan surat. Nah, sebelumnya di sini kita akan jelaskan dulu pengelolaan surat itu terbagi menjadi dua, yaitu pengelolaan surat masuk dan pengelolaan surat keluar. Yang pertama yaitu pengelolaan surat masuk. Nah, pengelolaan surat itu merupakan kegiatan yang dimulai dari penerimaan dan pencatatan surat-surat yang masuk ataupun yang keluar sampai dengan penerusan dan pengarsipannya. Yang pertama kita jelaskan dulu tentang pengelolaan surat masuk. Nah, di tahapan-tahapan ini pengelolaan surat masuk itu terbagi menjadi beberapa, yaitu mulai dari pertama yaitu penerimaan surat. Nah, pada tahap ini kegiatan yang dilakukan meliputi menerima surat, memeriksa benar tidaknya alamat surat, meneliti tanda kerahasiaan surat, dan memberi paraf penilaian surat. Nah, kemudian yang nomor 2 dari pengelolaan surat masuk yaitu adalah penyortiran surat. Nah, kegiatan ini adalah pengelompokan surat menurut surat dinas ataupun bukan dinas. Nah, kemudian yaitu ada pencatatan surat. Nah, dalam hal ini kegiatan meliputi menghitung dan mencatat surat-surat yang sudah diteliti pada agenda yang masuk. Yang keempat yaitu pengarahan surat. Dalam hal ini pimpinan sekolah memberikan disposisi tentang tindak lanjut dari surat tersebut. Nah, yang kelima yaitu adalah pengelolaan surat. Pengelolaan surat itu adalah kegiatan yang meliputi menerima surat yang sudah didisposisi terlebih dahulu dan kemudian membahas disposisi tersebut untuk dilakukan tindak lanjut tentang penempatan surat tersebut. Ya, yang keenam yaitu adalah menyimpan surat. Nah, di sini kegiatan ini merupakan kegiatan terakhir yakni dari penerimaan surat masuk. Kita lanjutkan yaitu tentang sarana pengurusan surat. Pengurusan surat adalah aktivitas organisasi untuk menjamin segala penyaluran informasi tertulis dari satu tempat ke tempat yang lain, yang kegiatannya meliputi proses menerima surat masuk, memeriksa dan menyeleksi surat, serta mengkategorikan surat dan menetapkan arah surat, mencatat pendistribusian surat dan pengiriman surat. Nah, di sini dalam pengurusan surat yang akan diperlukan sarana atau perlengkapan untuk menunjang kegiatan pengurusan surat yaitu meliputi yang pertama yaitu folder atau map. Folder adalah alat untuk menyimpan berkas atau arsip yang berbentuk seperti map, namun tidak memiliki daun penutup. Pada folder terdapat bagian tab yang menunjukkan pada sisi atasnya yang dapat digunakan untuk menempatkan judul file. Nah, selanjutnya yaitu adalah guide atau panduan. Panduan adalah petunjuk penyimpanan berkas. Nah, dalam guide ini rupanya seperti folder, pada bagian atasnya titik, ukuran tab juga berukuran panjang lebih dari 9 cm. Nah, yang ketiga yaitu adalah trickle file atau berkas pengingat. Yang keempat adalah filing cabinet atau lemari arsip. Biasanya ini terdapat pada ruangan tata usaha yang di sana terdapat filing cabinet. Yang kelima yaitu adalah box atau kotak dalam penyimpanan
penyimpanan surat. Selanjutnya yaitu ada rak. Nah, rak ini biasanya juga untuk sebagai penyimpanan surat maupun berkas-berkas yang berguna di dalam perkantoran. Yang kedelapan yaitu adalah open shelf file, yang itu jajaran yang terdiri dari lemari terbuka. Konsep ini sama dengan rak buku. Nah, berarti dari open shelf file ini sama seperti bagian dari rak buku. Nah, 9 yaitu adalah file cover atau penutup berkas. Yang ke-10 adalah kartu kendali. Yang ke-11 yaitu lembar disposisi, yaitu merupakan lembaran yang digunakan untuk mencatat pendapatan singkat dari pemimpin mengenai suatu hal yang terdapat di dalam surat. Yang ke-12 yaitu buku agenda. Nah, di antara tempat penyimpanan surat tadi yang biasanya disimpan dalam tempat penyimpanan surat yaitu terdapat pada buku, rak, serta map-map yang biasanya semua hal ini terdapat pada bagian perkantoran, khususnya tata usaha. Selanjutnya yaitu pengolahan surat keluar. Jadi pengolahan surat keluar adalah surat yang dibuat oleh instansi atau unit kerja yang akan ditujukan untuk seorang atau unit kerja yang lain. Nah, dalam tahapannya melalui yang pertama yaitu tahap pembuatan konsep. Nah, semua surat dinas yang akan dikirimkan haruslah membuat konsepnya terlebih dahulu sesuai dengan pedoman pembuatan surat. Yang kedua yaitu penandatanganan surat. Hasil dari surat yang telah dijanjikan nantinya akan diteliti kembali oleh seorang yang bertugas untuk memberikan penilaian palas serta tanda tangan kepada surat tersebut. Dan kemudian ya, nomor 3 yaitu pengiriman surat. Nah, di sini akan ada beberapa tahapan lagi dalam pengiriman surat, yaitu penelitian kecocokan alamat surat. Terlebih dahulu dilihat alamat tersebut cocok atau tidaknya jika akan dikirimkan. Yang kedua yaitu adalah jika surat mempunyai tembusan, maka urutan surat yang dimasukkan ke dalam sampul adalah ketikan asli untuk pejabat yang dialamatkan surat. Yang ketiga yaitu sampul yang dibubuhi dengan cap jabatan di bawah. Nah, yang keempat yaitu pada surat rahasia itu seharusnya dimasukkan ke dalam sampul rangkap 2. Nah, pada sampul luar diberikan alamat cap jabatan dan nomor surat, sedangkan untuk sampul dalam hanya diberi cap rahasia. Kemudian dalam surat luar yaitu adalah penyimpanan arsip. Nah, dalam penyimpanan ini juga harus melalui penyimpanan arsip. Nah, penyimpanan arsip ini ditugaskan kepada penyimpanan arsip agar kelak surat jika diperlukan itu bisa digunakan kembali. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pedoman pembuatan surat. Nah, surat instansi tentunya akan mengirimkan surat kepada instansi lain. Langkah-langkah dalam pembuatan surat ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu adalah kepala surat. Kepala surat ini melalui beberapa tahapan lagi, yaitu mulai dari lembaga atau departemen yang dituju, yang kemudian yaitu nama unit atau organisasi, kemudian ada alamat yang ditulis dengan lengkap, lalu ada tanggal dan nomor surat yang diisi dengan nomor urut selengkap mungkin. Nah, yang keenam yaitu adalah surat dan derajat surat juga dicantumkan di dalam kepala tersebut. Yang kemudian yaitu adalah hal yang diisi dengan isi surat. Yang ketujuh adalah kepala surat. Yang kedelapan yaitu adalah yang terhormat, dan untuk perhatian yang terakhir adalah untuk perhatian. Nah, kemudian yaitu selanjutnya dari kepala surat ada isi surat. Isi surat yaitu isi yang akan dikirimkan kepada alamat